Tiga sosok jenderal yang diasingkan Soeharto, ada polisi jujur dan jenderal dituduh pemberontak. Soeharto adalah Presiden Indonesia terlama dalam masa jabatannya. Diketahui Presiden Soeharto merupakan salah satu tokoh militer Indonesia yang memiliki kedekatan dengan sejumlah jenderal. Namun, ada beberapa jenderal TNI dan Polri yang terkesan diasingkan oleh Soeharto. Berikut ini tiga sosok jenderal yang terkesan diasingkan oleh Soeharto berhasil dirangkum dari berbagai sumber. Pertama yakni Jenderal Besar TNI A.H. Nasution. Abdul Haris Nasution adalah tokoh militer sekaligus Menteri Pertahanan dan Keamanan tahun 1959 sampai 1966. A.H. Nasution merupakan salah satu jenderal yang sengaja dimatikan oleh Soeharto. Berposisi sebagai senior, ia mempunyai hubungan yang sangat berdinamika dengan juniornya, Soeharto. Nasution adalah orang yang bergabung dengan petisi 50 dan menentang kepemimpinan Soeharto yang sudah berjalan sangat lama hingga dicap sebagai diktator. Ketika Soeharto naik sebagai presiden, hubungan Nasution dan Soeharto kian merenggang. A.H. Nasution sempat menjadi ketua MPRS, tapi lembaga pemerintahan itu justru ditumbang Soeharto ketika Nasution sedang memimpin. Lalu yang kedua yakni Jenderal Polisi Hoegeng Imam Santoso yang terkenal sampai saat ini sebagai polisi jujur, yang dilantik sebagai Kapolri pada 15 Mei 1968 di Kebayoran Baru. Soeharto juga lah yang memberhentikan Hoegeng dari posisinya pada 2 Oktober 1971. Sama dengan A.H. Nasution, ia juga bergabung dengan petisi 50 dan menangani berbagai kasus. Tak jarang, ia harus berhadapan dengan kasus yang melibatkan orang-orang terdekat Soeharto. Kemudian yang ketiga yakni Majen TNI Pranoto Reksosamodra yang pernah menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat pada Oktober 1965. Ia bersama dengan Soeharto berada di jajaran pimpinan tentara teritorium di Ponorogo. Pranoto ditunjuk langsung oleh Presiden Soekarno untuk menjadi pelaksana harian Angkatan Darat yang menggantikan Jenderal TNI Ahmad Yani yang diculik oleh pasukan pemberontak dalam tragedi G30 SPKI. Saat Yani dinyatakan hilang sebelum akhirnya ditemukan tewas, hubungan Pranoto dan Soeharto dikabarkan kurang harmonis. Meskipun sudah ditunjuk sebagai pengganti sementara Yani, namun Pranoto tidak bisa bertemu Presiden, sebab kala itu pimpinan AD sudah diambil alih oleh Soeharto. Setelahnya Soeharto terkesan mematikan karir Pranoto dengan menempatkan sebagai perwira tinggi pada Kasat. Bahkan pada 16 Februari 1966, Soeharto melalui surat perintah penangkapan resmi meringkus Pranoto karena diduga terlibat dalam aksi pemberontakan. Pranoto lantas ditahan selama 15 tahun tanpa adanya pemeriksaan dan pengadilan.